tema yang Bapak Gembala beri buat kita belajar adalah keluarga. Dan dengan kehadiran anak-anak ini, maka kita akan melihat fakta sesungguhnya. Di dalam peperangan, ya perhatikan, di dalam peperangan seperti sekarang Rusia dengan Ukraina, pihak musuh menyerang lawan, itu yang diincar hal-hal yang vital atau yang ya kandang ayam dirudal begitu, kandang kambing dirudal begitu, enggak maksudnya? Yo saya tanya cepat jawab. Iya. Ih, betul-betul masa kandang ayam dirudal? Enggak mungkin. Maka bagian-bagian vital dan teori perang itu sudah terjadi sejak zaman dulu sampai hari ini. Kita akan diyakinkan oleh firman Tuhan antara gereja seperti kita secara organisasi dengan keluarga. Buat setan mana yang vital? Ayo jawab coba. Mana yang vital? Ayo jangan coba boleh jawab. Pak Reno, kamu boleh jawab. Ayo. Mana yang lebih vital buat setan? Gereja atau keluarga? Yang lain jawab setan. Oh ya, sekarang saya lupa memberitahu. Saya kalau khotbah itu nggak khotbah tapi mengajar. Dan salah satu ciri atau teori mengajar, yang mendengar harus diajak interaktif. Jadi kalau saya tanya, saudara harus jawab. Ya, janji ya semuanya. Saya kembali pertanyaan pertama ini. Jadi buat setan dalam memerangi dunia ini, mana yang lebih vital buat setan, yang gereja atau keluarga? Jelas itu. Dan yang menyedihkan, berabad-abad gereja gak pernah menyadari yang vital, gak pernah dilindungi dengan baik. Maaf, tapi saya harus berikan fakta ini. Di dalam rapat-rapat gereja, ya, dalam rapat-rapat gereja, apalagi kalau saudara pernah mengikuti baik rapat untuk perubahan ini, perubahan itu, rapat majelis, rapat untuk panitia ini, rapat untuk panitia itu, apalagi kalau sudah sampai ke tingkat sinode. Fakta masalah keluarga itu hampir gak pernah dibahas. Urutan nomor 1, setiap kali gereja buat rapat, entah untuk forum besar atau forum kecil, maaf, itu sudah tradisi berabad-abad. Maka ranking 1 yang dibahas pasti masalah uang dulu. Setelah bahas masalah uang, lanjut ke organisasi. Setelah lanjut ke organisasi, maka mulai membicarakan sarana dan prasarana, baru yang lain-lain. Bayangkan pihak musuh menyerang yang vital, yaitu keluarga. Hampir gak pernah dibahas. Ini mengerikan sekali. Maka itu tadi Bapak Gembala memberi saya tahu tema ini, tolong bahas masalah keluarga. Waduh, itu kesukaan Tuhan. Saya mau buktikan. Lembaga pertama, institusi pertama yang penguasa alam semesta, pencipta alam semesta,
Yahweh Tuhan kita buat adalah lembaga keluarga. Sebelum ada lembaga pemerintahan negara, lembaga-lembaga yang lain, ternyata keluarga dibuat lebih dulu. Ayat terakhir Perjanjian Lama itu Maleakhi 4 ayat 6. Ada ancaman. Saya kira itulah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab Tuhan itu memberi ultimatum kepada gereja. Kalau gereja gagal, tidak bisa membuat ayah-ayah mengasihi anak-anaknya, sehingga anak-anak tetap terluka. Begini kata Tuhan, di layar boleh ditampilkan Maleakhi 4 ayat 6. Begini kata Yahweh Tuhan, aku akan tetap datang. Karena janjinya dia pasti kembali, tapi bukan untuk memberkati bumi, tapi untuk apa? Supaya kita baca dari awal. 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini ancaman berat. Hanya ketika gereja gagal, tidak bisa memulihkan hubungan ayah dan anak-anak. Maka kesimpulan, inilah satu-satunya tulisan, satu-satunya. Saudara boleh cari buku apa saja, teori apa saja, tidak ada yang memberitahu. Hanya ini satu-satunya tulisan untuk memusnahkan bumi. Itu nggak perlu perang nuklir untuk memusnahkan bumi. Tidak perlu corona dibuat lebih ngeri, AIDS disebarkan, gempa bumi, tsunami. Enggak. Inilah satu-satunya tulisan yang memberitahu manusia bahwa bumi ini musnah hanya karena satu hal: ketika papa-papa menyakiti hati anak-anak. Aneh gak rasanya? Masa hanya gitu aja bumi musnah? Ternyata betul. Begitu kita buka Perjanjian Baru, yang pertama Injil, kita lihat Matius 1 ayat 1 bicara tentang apa? Ya, silsilah. Oke, gak usah nyebutkan Yesus. Silsilah. Kalau kita bicara silsilah, itu bicara apa? Keluarga. Di mana peristiwa apa mujizat Tuhan Yesus yang pertama? Pernikahan. Apakah itu semua kebetulan? Tidak. Untuk menunjukkan kepada kita betapa keluarga itu segala-galanya buat. Saya punya kalimat ini. Misalnya suatu saat setan betul-betul sedang marah, lalu setan mengajukan, seperti setan pernah mengajukan permintaan di masa Ayub, masih ingat ya? Ya terang aja kok, orang itu begini begitu, karena mau lindungi dia. Coba pagar itu kau angkat, lihat aja, dia pasti akan meninggalkan menghujat engkau. Saya nggak tahu hari itu mengapa, cuma kita setuju pada iblis. Mau usah dibahas urusan mereka. Nah, seandainya suatu saat peristiwa itu kembali lagi dan setan mengajukan satu pilihan dari dua, Tuhan, pilih salah satu.
Aku hancurkan gereja atau aku hancurkan keluarga? Percaya Tuhan akan pilih hancurkan gereja. Maaf, yang organisasi minded, yang gereja minded, ya usah, maaf saya harus berkata, Tuhan lebih memilih keluarga. Kenapa? Di sepanjang perjalanan penulisan Alkitab, janjinya selalu adil untuk keluarga, bukan untuk organisasi. Katakan amin. Untuk keluarga. Maka itu banyak sekali secara masalah keluarga. September 84, saya lupa tanggal berapa, saya di Salatiga bersama mahasiswa Satya Wacana. Mereka mengundang saya untuk KKR 3 hari. Di hari kedua, saya mengalami revolusi yang dahsyat di hidup saya. Dan itu merubah hidup pelayanan saya sampai hari ini. Saya lagi santai merenung, mempersiapkan khotbah untuk nanti malam. Tiba-tiba Roh Kudus datang. Daniel, kitab mana yang memulai perjanjian baru? Ya saya gak mikir panjang, Matius. Roh Kudus bilang bukan, kronologis. Nah itu saya gak pernah mikir. Nah yang belum pernah mikir, saya ajak mikir. Menurut saudara, kitab mana yang memulai perjanjian baru secara urutan-urutan waktu? Jangan diurut yang bagus, bagus seperti itu. Coba jawab. Saya janji lu tadi saya tanya jawab, apa saja. Kita apa? Ayo, gak usah ngomong. Ayo, kitab mana? Dari 4 Injil itu. Anak-anak ada itu? Kitab mana? Ayo. Yang lain jawab. Satu orang saya tunggu. Ayo cepat, jangan buang waktu. Mana? Yohanes. Bukan. Lukas. Kenapa Lukas? Karena begitu Maleaki mengakhiri nubuatannya, ternyata Yahweh Tuhan tidak pernah hadir di Israel. Dan tidak ada nabi-nabi lagi setelah Maleaki. Baru ketika Imam Zakaria, itu imam besar, bertugas di bait suci, Gabriel hadir memberitahukan Elizabeth, istrimu yang disebut mandul itu akan melahirkan anak laki-laki dan kamu namai dia Yohanes. Masih ingat ya? Nah, dalam hitungan Yahudi, dari Maleaki sampai ke Imam Zakaria itu jaraknya kurang lebih 400 tahun. Masih ingat tadi firman terakhir Tuhan bilang apa? Masuk baik tadi Malaki 4 ayat 6. Apa firman terakhir? Ya, ayo yang lain belakang sana jawab. Gereja harus memulihkan hubungan ayah-ayah dengan anak-anak. Kalau tidak berhasil, Tuhan tetap datang untuk memukul bumi sehingga musnah. Nah, oke, yang di layar tetap buka Maleaki, jangan ditutup. Sekarang semua kita termasuk yang di rumah buka Lukas 1:17. Nah, kita akan lihat berbeda. Begitu Roh Kudus memberitahu bahwa firman yang pertama memulai perjanjian baru itu adalah firman yang disampaikan malaikat Gabriel
kepada Imam Zakaria, ternyata sama. Udah semuanya buka Lukas 1:17. Oke, panitia masih lain, tolong ajak baca bapak sebelah. Enggak, tunjukkan Alkitab aja, bapak di sebelah. Bukan loh, sebelah. Nah, itu baca Alkitab. Semuanya harus lihat. Semuanya. Ini dahsyat. Bapak baca kota-kota ada Alkitabnya? Oke Pak, buka Pak. Tolong. Ini dahsyat sekali. Mana yang beda antara Maleakhi dengan Lukas? Nah, saudara sambil lihat ke layar, sambil lihat ke Alkitab saudara, coba temukan mana yang beda. Ayo lihat. Ayo, mana yang beda? Gak dengar saya? Ayo lihat Lukas 1:17. Ya. Perbedaannya di sini. Ya, Ibu siapa namanya Bu? Juliana. Dengar ya. Ternyata kalau ayah-ayah menyakiti hati anak-anaknya, mereka akan jadi anak durhaka. Maaf. Siapa yang pernah menemukan kasus kenapa ada orang masuk penjara? Kenapa ada orang buat jahat? Kenapa ada kriminal? Kenapa? Kalau saudara setuju dengan hasil ini prinsip internasional. Saudara, sudah banyak negara yang kami kunjungi. Nah, setiap kali kami sampai ke negara baru yang belum pernah kami kunjungi, maka ini yang saya cari duluan. Bukti. Ternyata seluruh unit kepolisian dunia kalau menangkap pelaku kejahatan, interogasi pertama akan dicari ini anaknya siapa, keluarganya ada di mana. Pernah tahu nggak? Ini hukum internasional. Berarti kerusakan hidup itu karena kerusakan orang tua. Catat ini baik-baik. 90% kurang lebih mereka yang terlibat pornografi, narkoba, dan kejahatan yang lain karena mereka sejak kecil tersakiti jiwanya di rumahnya sendiri. Kira-kira saudara setuju nggak fakta ini? Loh, kalau jawab setuju, ini jawaban. Maka itu secara fakta antara suami dan istri, buat setan mereka ngincar siapa untuk dirusak? Jawab. Antara suami dan istri, setan memilih siapa untuk lebih dirusak? Suami. Maka itu banyak suami. Nah, ternyata 90% mengapa ada suami seperti itu dan jadi ayah yang ganas dan melukai anak. Ternyata waktu ayah-ayah ini masih kecil, begitulah dibuat oleh ayah mereka. Saudara percaya kalimat ini? Untuk membuat orang itu baik, itu ada sekolahnya. Betul? Pelajaran budi pekerti, pelajaran karakter, dan itu bayarnya mahal. Tapi
tapi untuk membuat orang rusak. Sekolahnya gratis dan nggak perlu kemana-mana. Di mana? Di rumah. Orang tua menyekolahkan anaknya sampai jauh-jauh, bayar mahal hanya untuk kebaikan. Tapi untuk yang jahat gratis dan gak perlu jauh-jauh. Setuju gak kalimat ini? Loh, saya kan setuju gitu. Ada di rumah. Oke, kita tinggalkan dulu, nanti kembali. Kolose 3:21. Tadi saya lihat Andre keluar kok belum balik dia. Kemana Tuhan? Gak apa-apa, bisa di WA atau telepon. Saya lihat dia keluar tapi belum balik. Nah ini kalau saya ngajar saya akan beli. Masa satu ibu yang tadi keluar dia belum balik juga, tasnya masih ada di sini. Nah ini guru harus tahu. Serius, begitu tolong rekan-rekan pendeta khotbah, Pak nggak usah keluar Pak, di WA jawab. Tolong ya kalau ngajar jangan ngomong sendiri, harga yang benar, khususnya kalau ada anak-anak. Nah ini kamu pindah kemana? Oh di belakang. Kenapa kamu mundur? Ini mamanya. Yang mana? Oh, oke ya? Ayo baca. Kolose 3 ayat 21. Oh, ya kan. Boleh tayangkan dulu. Ya ini, baca. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya. Nah, ini terjemahan yang sangat salah. Setelah kita membaca Lukas 1:17, maka begini bunyinya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan jadi orang durhaka. Ngeri. Saya mau buktikan. Anak-anak, kalian dengar ya, Opa tanya pada semua anak-anak ya, jangan takut. Ini tentang mama papamu. Kalau Opa tanya dan jawabanmu, ih, ada mama ada papa. Nanti Opa kasih nomor telepon Opa, kalau mamamu marah atau papa marah, telepon Opa ya. Serius, nanti Opa akan cat jadi papa. Saudara, ini serius. Coba saya tanya. Secara fakta, mama atau papa yang bisa melukai hati? Fakta. Ayo saya tanya. Apa? Hampir gak ada mama melukai hati anak. Kenapa? Karena tahu susahnya mengandung dan sakitnya waktu melahirkan. Tapi begini pertanyaan saya. Nah ibu ini baru kembali. Ibu cepat ibu, saya tunggu dari tadi. Ya saya ini kalau mengajar ada terputus saja gitu loh, sehingga nggak bisa konsentrasi. Ya, semua itu ada dalam firman Tuhan. Saya tanya, dan ini anak-anak jawabnya, oh pengen dengar suara kalian. Waktu kita masih kecil, kalian masih kecil toh? Mama bisa nggak melukai hati kita kalau kita nakal misalnya? Bisa tahu entah dengan kata-kata atau dengan tangan, pokoknya Bapak juga bisa tuh. Biasanya Bapak juga bisa tuh menyakiti hati kita. Oke. Pertanyaan, anak-anak lebih cepat memaafkan bapaknya atau mamanya? Ini yang luar biasa. Jadi ada hukum tertulis di semua hati manusia. Begini bunyi hukum itu. Mama, silakan salah, kami memaafkan. Tapi
jangan bapak yang salah. Saudara dengarkan, ini fakta. Kita lihat ayat ya supaya tahu. Belum selesai nanti Lukas 1:17 kita kembali. 1 Tesalonika mulai ayat 7. 1 Tesalonika 2 ayat 7. 8 saya salah. Oh ya, ini betul ayat 7. Benar ya? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kami berlaku ramah satu di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Tolong catat, di ayat 7 ini ada 3 fungsi mama: ramah, mengasuh, merawat. Ayat 8, ini yang keempat untuk mama. Demikianlah, baca, kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Ini tepat untuk semua ibu yang melahirkan. Saudara, semua ibu yang melahirkan itu taruhannya cuma satu, hidup atau mati. Betul atau tidak? Ini ayat. Nah, sekarang buatkan tabel. Mama adalah 4 hal ini: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Catat, ini penting. Mama itu boleh turunkan mulai ayat 7 lagi. Mama itu ramah, mengasuh, merawat, dan menyayangi. Ayat 8. Sampai berani taruhan nyawa. Ayat 10. Nah, ini sekarang papa. Ayat 10. Aldrin belum masuk ya? Kemana dia? Terus dipanggil kan? Teleponan. Gak usah datang. Oh, HP-nya ditinggal. Ya udahlah, biarin. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. 1. Betapa saleh. Saleh itu dari bahasa Arab, artinya takut akan Tuhan. Jadi saudara boleh ganti. Takut akan Tuhan. 2. Adil. 3. Tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa ini? Ayat 11. Kamu tahu betapa? Ayo baca. Betapa kami seperti Papa. Stop dulu. Nah, untuk Papa ada 6, Mama 4. Kembali ke ayat 10. 3 pertama kita akan bahas. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. Seorang papa harus punya sikap hidup takut akan Tuhan, karena itu menjadi contoh oleh anak-anak. 2. Adil. Semua kita yang pernah jadi anak, siapa percaya janji papa kepada anak itu janji mati. Ngerti kata janji mati? Loh, saya tanya, ngerti nggak? Ngerti ya? Maka itu penyebab nomor 2 anak itu disakiti papanya ketika papa ingkar janji. Anak itu, maaf, saya salah. Adil itu pilih kasih. Ada enggak ayah pilih kasih pada anak nomor 1, nomor 4, nomor ini baik, tapi pada anak nomor 2, wih, tolong ya papa berlakulah adil. Jangan membeda-bedakan menyayangi anak. Nah, sampai hari ini
menemukan hal yang jelas. Kenapa? Kok ada bapak kandung? Kalau bapak sambung, bapak tiri, oke. Tapi ini ayah kandung bisa membedakan kasih sayang dengan anak. Memang ada banyak alasan bisa diungkapkan. Yang ketiga, nah ini loh yang kita temukan. Apakah talenta bercacat? Sempurna. Begini, ini ilustrasi saja. Apa yang terjadi pada penonton kalau nonton film laga, film apa, ujungnya akhir film itu jagoannya mati. Lu ngerti kan pertanyaan saya? Nyesel gak nonton film ini? Nah itu dia. Jadi buat anak-anak, kalau tahu papanya salah, hancur jiwa. Karena di benak anak-anak, papa itu gak boleh salah. Papa itu jagoan. Kaget jangan baca ayat ini. Maka itu kalau ada orang yang dikecewakan papanya, oh nanti tunggu kamu baru balik. Lama sekali. Mau ditelepon ditinggal lagi. Ya, saudara, ini hal serius. Kita harus tahu. Apa itu nggak boleh bercacat di mata anak. Ada 3 hal besar yang menyebabkan anak-anak disakiti papanya dan jadi durhaka. Tolong jaga, ngeri. Nomor 1, papa mukul dan melukai mamanya anak-anak. Ada enggak? Bersamanya ada enggak? Ada. Papa memukul, melukai mamanya anak-anak. Jadi siapa nganiaya siapa? Lu ayo saya tanya. Jadi siapa menganiaya siapa? Suami menganiaya istrinya dan anak-anak lihat. Saudara, sekian banyak tahun saya menjadi hamba Tuhan, saya menemukan kata yang sama di bangsa apa saja. Setiap kali atau mungkin baru sekali anak melihat papa melukai mamanya, aneh. Setan itu betul-betul merusak. Semua anak pasti punya kata yang sama. Tunggu aku besar. Saya pertama gak ngerti. Ngerti maksud anak ini? Tunggu aku besar. Artinya balas. Tuhan tolong kami. Maka itu para suami yang pernah melukai istri, mukul dengan kata-kata, dengan tangan, stop sekali itu saja dan jangan ulangi lagi. Dan gak cukup hanya minta kepada istri kita, harus minta maaf pada anak-anak dan berjanji untuk tidak. Saya keluar lagi 1 Timotius 2 ayat 8. 1 Timotius 2 ayat 8. Ini penting untuk kita tetap keluar. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana siapa orang laki-laki ngapain? Berdoa dengan cara mengangkat tangan yang suci, tanpa marah, tanpa proses. Tolong kalau ada gembala-gembala, pendeta-pendeta untuk mendengar pelajaran ini di rumah, ternyata tidak ada ayat yang memberitahu
pendoa itu ibu-ibu, nggak ada, bapak-bapak. Jadi begini, Pastor Ropan, kalau ada ibadah doa khususan yang datang ibu-ibu suruh pulang kan suami. Terus serius, saya nggak tahu kenapa gereja bisa punya doktrin istri itu berdoa, perempuan berdoa, salah laki-laki. Semua wanita katakan merdeka. Harus suami yang berdoa. Ini, nah firman ini hampir nggak pernah dibahas oleh gereja. Padahal ini dahsyat. Dengar. Hukum perjanjian lama, satu-satunya pribadi yang boleh berdoa bukan mengangkat tangan, beda, menadahkan. Tahu bedanya? Kalau menadahkan itu ada dua artinya, mengangkat sesuatu dan menerima sesuatu. Nah, menurut hukum perjanjian lama, yang boleh berdoa dengan menadahkan tangan hanya seorang imam. Yang di audio nggak bisa lihat. Jadi begini, kalau gambarnya betul, tangan imam itu berdiri, imam itu berdiri, tangan kiri itu terbuka ke bawah, tangan kanan terbuka ke atas. Itu menadahkan tangan dan hukum Taurat. Tangan kiri imam yang terbuka itu menerima semua keluhan masalah umat. Setelah tangan kirinya penuh, maka semua beban umat di tangan kiri akan dipindahkan ke tangan kanan imam dan menadah ke atas. Disinilah Yahweh Tuhan El Shaddai mengambil semua permasalahan dari umat, diolah dalam kerajaan surga dan diubah jadi berkat. Katakan amin. Maka masalah yang diolah jadi berkat dikembalikan ke tangan kanan imam. Begitu tangan kanan imam menerima, maka dipindahkan ke tangan kiri dan diambil oleh umat. Dan terus begitu. Itulah suami. Oh, enggak boleh ngapain suami. Amin. Nah, ayat 8 1 Timotius 2 ini terbukti di Keluaran 17. Waktu Israel diserang musuh, masih ingat Musa ngapain? Ayo, ini cerita sekolah minggu. Musa ngapain? Mengangkat tangan. Dan luar biasa, setiap kali Musa mengangkat tangannya, yang kalah siapa? Musuh. Israel menang. Tapi Musa sudah tua, kelelahan, turun tangan, akhir musuh yang menang, Israel kalah. Dan hari itu Musa disertai 2 orang muda, Harun dan disertai 2 orang Harun dan mereka 2 menopang tangan Musa, ditulis sampai matahari terbenam dan Israel menang. Maka begini keras. Hai imam-imam, suami-suami yang menentukan anak-anak dan istri kita aman atau tidak adalah sikap imam ini. Dan ternyata tidak sekedar menadahkan tangan, tapi harus tangan yang suci. Dan tangan yang suci hanya 2 syaratnya: nggak boleh marah dan nggak berselisih. Maaf, para istri harus dengar. Kalau suami berselisih, suami marah, nggak mungkin dengan tetangga tahu. Pasti dengan yang di sampingnya, bukan di rumahnya. Rumahnya banyak orang. Mengerti?
Jadi suami istri harus kerjasama. Maka Harun dan Hur kalau kita aplikasikan di ayat 8 1 Timotius 2 ini adalah istri. Nah, menurut ayat ini gampang atau tidak yang namanya suami istri ada perselisihan? Gampang atau tidak? Gampang. Dan anehnya kita ini kalau berselisih bukan karena atap jebol, tembok runtuh, tapi karena hal kecil suami istri, betul tidak? Masalah kancing, karet, sandal. Loh, saya tanya betul atau tidak? Hal sepele. Langsung bertengkar itu. Kacamatamu di mana? Kenapa kamu pindahkan tempat? Istri yang tertawa, kacamata di kepalanya padahal. Waduh, itu sudah ributnya luar biasa. Saudara, jaga supaya suami-suami tidak berfungsi seperti imam. Maka maaf, setan cari gara-gara supaya suami ini berselisih dan marah. Maka itu tolong jauh. Nah, Pak Gembala, saya boleh berbagi hamba-hamba Tuhan. Sejak saya kenal ayat ini, kalau ada keluarga yang sering ngeluh, anaknya 4, minggu pertama anak pertama sakit, minggu kedua anak ketiga sakit, minggu ketiga anak keempat sakit, nanti minggu keempatnya anak kedua sakit, nggak usah ke dokter, tangkap imamnya dulu, pasti nggak beres. Begitu tangan imam ini, hidup imam ini benar dan tangannya suci, lalu menengadah ke surga, setan gak berani masuk ke keluarga. Praktekkan firman ini. Begitu ada anak sakit, anak ini kena itu, masalah uang, masalah apa, imamnya yang harus menghadap Tuhan. Periksa hati, beres gak dengan istri. Ayat ini bersambung ke Matius 18 ayat 19. Lihat, nyambung. Dan ini hebatnya Alkitab, ditulis dalam rentang waktu hampir 4.000 tahun oleh sekian puluh orang yang berbeda, tetapi satu kesatuan yang luar biasa. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, siapa yang berkata ini? Ayo, siapa? Tuhan Yesus. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini ngapain? Sepakat. Jadi enggak asal 2 orang. 2 orang yang membuat kesepakatan. Dijamin apa? Meminta berapa hal? Ayo jawab, berapa? Apapun juga. Ada ayat lain di Alkitab yang sedahsyat ayat ini janjinya. Kenapa ada gangguan? Udah. Aman. Saya belum pernah menemukan ada ayat lain dalam Alkitab yang di dalamnya ada janji sehebat Matius 18:19. Minta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan. Wih, luar biasa. Nah, kita bongkar. Siapa 2 orang yang membuat kesepakatan? Oke. Kalau mendengar kata membuat kesepakatan, langsung konotasi pikiran kita ini tentang apa? Buat kesepakatan. Harus di hadapan siapa membuat suatu kesepakatan? Ayo. Ada pihak pertama, ada pihak kedua.
notaris untuk buat perjanjian kesepakatan. Notarisnya hebat, kesepakatannya jelas. Tapi kalau nggak ada satu hal ini, itu nggak berjalan kesepakatan. Siapa itu? Bukan dia, suami istri yang pertama, kedua. Saksi. Sebuah kesepakatan akan sah. Walaupun notarisnya hebat, tapi kalau nggak ada saksi, batal. Saya kejar terus, Bapak ajari saya. Kaget, ada firman. Kembali Maleakhi 2:14. Nah, saya dapat teori ini tahun 70-an yang lalu. Begini teorinya, saya nggak tahu siapa menemukan. Alkitab itu satu-satunya buku di dunia yang tidak perlu ditunjang dijelaskan oleh buku-buku yang lain, sebab Alkitab itu akan menerangkan dirinya sendiri. Dan ini caranya. Kitab Kejadian bisa dijelaskan lewat Matius. Matius bisa dijelaskan lewat Yeskiel misalnya. Maleakhi 2:14. Ada apa? Dan inilah satu-satunya ayat yang memberitahu Yahweh Tuhan hadir menjadi saksi. Dan kamu bertanya, ini imam-imam, pakai itu tolong ya rekan-rekan pendeta, jangan khotbahkan perpuluhan dari Maleakhi 3 untuk jemaat. 4 pasal kitab Maleakhi ini khusus untuk hamba Tuhan, bukan untuk umat. Jadi kita para pendeta yang ditegur untuk mengembalikan perpuluhan. Jadi jangan dikhotbahkan buat jemaat semua. Termasuk Maleakhi 4 ayat 6 tadi, ketika hamba Tuhan gagal memulihkan hati para ayah untuk mengasihi anak-anaknya, maka anak-anak jadi anak durhaka, dan Tuhan datang untuk memukul bumi sehingga musnah. Dan kamu bertanya, para imam bertanya, Tuhan, mengapa persembahan kami tidak engkau terima? Nah, ini bicara persembahan. Jawab Yahweh, oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjian. Ada banyak ayat, khususnya perjanjian lama, yang memberitahu Tuhan hadir memberkati, Tuhan hadir menolong, Tuhan hadir menyembuhkan, dan banyak lagi yang lain. Tapi dia hadir menjadi saksi hanya satu kali, ketika kita menikah. Maka itu pernikahan di hadapan Tuhan harus ada janji nikah, tanpa itu batal. Jadi sekarang saudara tahu siapa 2 orang yang membuat kesepakatan di ayat 19 Matius 19 tadi? Suami istri itu terikat. Saudara, ayat ini luar biasa. Jangan baca kecepatan. Kalau baca kecepatan ini, oleh sebab Yahweh telah menjadi saksi antara kau dan istri mudamu. Oh, celaka itu. Ngerti gak? Istri masa muda dan istri muda beda. Jangan salah baca. Hebatnya Tuhan kita. Nah, maaf, yang sudah pernah cerai, karena saudara belum tahu hukum, Tuhan mengaku. Tapi
jangan cerai lagi. Dan semua kita yang hari ini baru pertama kali mendengar, tidak ada perceraian. Ayat 16 Malaki 2. Satu-satunya buku di dunia, satu-satunya, sejak ditemukan mesin cetak oleh seorang anak tua namanya Johann Gutenberg di Jerman pada awal abad yang ke-16, sampai hari ini diperkirakan dunia ini sudah punya lebih dari 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku, 5 juta judul. Dan satu-satunya buku yang ada kalimat ini. Kalimat pertama baca 1, 2, 3. Sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan Israel. Ada jutaan Tuhan di dunia, tapi hanya satu Tuhan yang berkata aku benci perceraian. Maka itu yang enggak pernah cerai hidup dalam kebenaran. Kalau nggak cocok, bukan cerai solusinya, ampuni. Jangan diracun, awas. Begitu tegasnya hukum Tuhan. Kita buka Matius 1 ayat 6. Terima kasih Bapak, kehadiranmu luar biasa. Tuhan nggak pernah janji pernikahan itu aman, itu akan ada masalah. Saya kumpulkan semua ayat tentang pernikahan di Alkitab, lalu saya menemukan kesimpulan. Kalau ada orang ingin menikah, dapat pasangan yang cocok, cocoknya menikah dengan Maya. Menikah dengan siapa? Itu baru cocok. Maka itu anak-anakku, orang-orang muda, yang sampai di awal Juli ini kalian sudah pacaran 19 kali, putus semuanya. Saya senang. Kok juga kami kok tertawa? Ya tertawa semua. Dengar ya. Kalau ada di antara saudara yang ingin mendengar di rumah juga, sampai awal Juli ini sudah pacaran 19 kali putus. Saya sarankan jangan cari yang ke-20, 21. Gak ada gunanya. Gak akan ketemu yang cocok. Coba balik yang ke-17 atau ke-18. Jangan balik ke 19 baru tersakiti. Apalagi coba balik ke nomor 1 sudah punya anak, nungguin kamu kelamaan. Oke? Hebat firman Tuhan ini. Serius gak ada yang cocok. Maka itu suami istri. Kalau nggak cocok, cerai bukan solusi. Solusinya cuma satu, ampuni. Harta termulia, terhebat yang surga beri hadiah waktu kita menikah, bukan uang 1 triliun, emas 200 kilo, enggak, mengampuni. Luar biasa kalau suami istri selalu rajin mengampuni. Baca 1, 2, 3. Israel memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Mana yang aneh? Ini yang saya kata. Padahal Uria, maaf, Batseba kan sudah jadi istrinya Daud. Loh, betul tidak? Loh, iya toh. Hari ini harus tahu semuanya. Arsip di surga selalu istri masa muda yang tercatat. Coba jujur, kalau kita jadi Daud, kita punya istri, tapi nggak boleh disebut istri kita, istri saya, tapi istrinya mantan suaminya. Enak gak hidup kayak begini? Lu jawab enak enggak? Apa-apa. Dan ini firman. Maka itu dahsyat. Aku benci perceraian.
bahasa saja. Waktu Matius menulis catatan ini, kisah nyatanya sudah berapa ribu tahun terjadi. Lu ngerti gak maksudnya? Jarak Daud ke kelahiran Tuhan Yesus ini kurang lebih 2000 tahun. Tapi arsip surga gak terhapus. Tetap Batseba itu istrinya. Dan hari ini kita baca sudah 2022, arsip surga tetap istri masa muda. Ini Bapa kita di surga. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Matius 19, apa sudah Tuhan persatukan, nggak bisa dipisahkan oleh manusia. Catat ya, maaf yang sudah pernah cerai, cukup sampai di sini. Dan jangan cerai lalu menikah. Maaf, apa itu dengan babi dan anjing? Kawin cerai. Yang tersinggung itu orangnya dalam nama Yesus. Kasihan anak-anak, bingung lihat yang melahirkan mereka ini apa-apaan. Ganti lagi, baunya anak lagi. Kalau babi anjing oke, maaf. Ketika gereja tidak berani memberitakan kebenaran ini, apalagi di gereja itu ada orang kaya yang suka kawin cerai, tapi suka nyumbang gereja dan didiamkan, matilah pendetanya dalam nama Yesus. Itu kejahatan besar. Hanya terima duit dari orang kaya, tapi suka kawin cerai. Maaf saya berkata. Dan itu ada masalah. Jangan main-main dengan pernikahan. Saya sudah mengajar di banyak tempat tentang satu ayat ini. Gak ada yang bisa menyangka begitu kokoh dan kuatnya pernikahan itu. Saksinya Tuhan Yesus, Tuhan yang hadir jadi saksi. Jangan main-main. Maka itu tolong rekan-rekan pendeta, kalau menikahkan orang, janji nikah nggak boleh didikte dan dibacakan, suruh buat sendiri, karena Tuhan akan menilai ini serius atau main-main. Kenapa saya berani berkata begini? Karena satu kali saya bereskan masalah keluarga, bukan saya memberkati pernikahannya, tapi saya diminta oleh orang tuanya dari pengantin ini. Ternyata waktu saya tanya, kalian ingat janji nikah? Ingat. Kenapa kalian langgar? Bukan saya yang ucapkan, saya disuruh baca. Ternyata bahaya sekali. Saya tidak tanggung jawab, aku suruh baca. Sejak itu saya merubah. Kalau mereka ngomong saja. Jadi di antara semua ritual pernikahan kudus yang paling sakral itu ketika laki dan perempuan ini mengucapkan janji. Di situ surga menilai, karena hanya Tuhan yang bisa baca isi hati kita. Benar atau tidak kamu ngomong ini? Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang baru mendengar firman tentang keluarga dengan ayat segini banyak. Saya percaya ada hati yang diaduk-aduk pikirannya. Bagus kalau begitu. Maka itu sekarang saudara mengerti apa yang kita dengar dari awal. Kalau setan suruh milih gereja atau rumah tangga yang dihancurkan, setan pasti milih rumah tangga. Kalau Tuhan suruh milih gereja atau keluarga, Tuhan akan milih keluarga yang dijaga. Karena gereja itu
pusat kehadiran, rumah tangga itu pusat kehadiran Tuhan. Ayat 20 Matius 18. Nah, cara baca yang benar itu begini. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana ada dua orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam nama. Stop. Siapa dua orang yang pertama? Adalah dua orang di ayat 15 tadi. Siapa? Suami istri. Dan orang-orang ketiga siapa? Anak-anak. Ini keluarga. Maka dia suka menggunakan ayat ini untuk mulai kebaktian. Kalau semua keluarga Kristen sepakat kalian, sepakat itu artinya nggak ada selisih, ya, nggak ada jengkel, nggak ada tersinggung, sepakat. Suami istri, mau mujizat selalu terjadi, minta apapun juga, minta apapun juga, permintaan suami istri lalu dikabulkan. Saudara percaya, suami istri yang benar-benar suami istri, maka kalau minta itu nggak akan yang aneh-aneh, pasti seputaran masalah keluarganya. Betul? Nggak ada suami istri minta pesawat 2, gerbong kereta api 4, gajah 6, ngapain? Nggak ngerti nggak ilustrasinya? Pasti seputaran keluarga. Nah, saya tanya, kalau semua keluarga itu hidup dengan ayat Matius 18-19, akankah keluarga-keluarga itu punya masalah gak pernah selesai? Tidak, langsung dijawab. Maka itu saya balik, kalau sampai ada keluarga masalahnya gak habis-habis, berarti dua orang di rumah itu kayak Tom and Jerry. Berarti siapa dua orang itu? Suami istri. Maka itu yang iblis ganggu kesepakatan suami istri untuk dihancurkan, supaya kita enggak didengar doa. Saya beri contoh aja, jujur jawab. Suami istri yang sedang saling jengkel, bisa nggak makan barengan? Bisa-bisa satu makan yang satu. Yang kedua, suami istri yang sedang saling jengkel, bisa nggak doa bersama? Ini melihat wajahnya juga, tuh, itu jawabannya. Mungkin ada yang berkata, saya nggak marah Pak, jengkel, sama goblok, nggak marah tapi jengkel. Tapi saya nggak jengkel Pak, cuma sama saja. Ingat itu Pak, suami istri berdamai, amin, saling mengampuni, kesepakatan ada, Yesus ada. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk ke keluarga itu? Betul? Yakin? Nah, berarti setan pintar lebih gak berani masuk, karena gobloknya bisa mikir kok, apalagi yang pintar. Ngerti gak contoh? Nah, saya balik lagi. Maka kalau keluarga banyak setannya, apa bukti keluarga banyak setannya? Ribut terus, sampai gak kenal jam, penyakit gak selesai-selesai, masalah gak habis-habis. Itu keluarga banyak setan. Cukup satu hal lakukan, suami istri saling ampuni, buat kesepakatan. Enggak, amin. Amin. Nah, saya punya pertanyaan lagi untuk dua ayat ini, Matius 18, 19 dan 20. Kalau begitu, tolong jawab baik-baik. Dua pertanyaan, jawabannya satu. Berarti kita lebih mudah mengundang setan atau mengundang Tuhan Yesus? Wah,
Loh, tapi itu fakta. Loh, lagi saya, berarti kita lebih mudah ngundang setan atau lebih mudah ngundang Tuhan Yesus? Hai jawab, bisa jawab berapa? Nah, pertanyaan kedua, berarti kita lebih mudah mengusir Yesus atau mengusir setan dari keluarga kita? Loh, macam apa? Kita lebih mudah mengusir Yesus atau mengusir setan dari keluarga kita? Ini loh kejahatan kita. Pantas rumah tangga kacau balau neraka, karena Yesus lebih sering terusir ketika suami istri tidak saling mengampuni. Ngeri. Pulang dari sini supaya anak-anak kita damai. Amin. Bagian terakhir, kembali ke Lukas 1:17. Belum selesai. Ada perbedaan lagi antara, nah tolong yang di layar Malaikat 4 ayat 6, saudara semua buka Lukas 1:17. Ini bagian terakhir. Sayang waktu. Saya kalau dapat kesempatan untuk berbagi tentang keluarga, luar biasa banget. Maka itu tolong ya rekan-rekan saya pendeta, pengkhotbah, hamba Tuhan. Topik terbesar yang tercatat dari Kejadian sampai Wahyu, saya pernah hitung secara kasar, lebih dari 70% itu topik keluarga. Hebat. Maka itu gereja yang tidak punya bahan, nggak bisa khotbah tentang keluarga, maafkan saya, harus ngomong. Pasti ada dua penyebab yang dialami oleh pendeta di gereja itu. Satu, karena keluarganya berantakan sehingga dia nggak bisa ngajar tentang keluarga. Yang kedua, dia nggak punya bahan, mau ngomong apa? Nah, betul tidak? Maka dipulihkan Tuhan. Apalagi perbedaannya Malaikat 4 ayat 6 dengan Lukas 1:17. Setelah anak durhaka tadi, Lukas 1:17. Ya, betul, nggak usah ragu-ragu. Bagian terakhir yang cepat mau selesai. Menyiapkan dengan demikian. Dengan demikian apa? Ketika gereja berhasil membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, maka dengan demikian pelayanan pemulihan hati bapak kepada anak-anak adalah menyiapkan bagi Yahweh Tuhan suatu umat yang layak. Jadi gak ada hukuman lagi. Yesus akan datang dengan sukacita karena di dunia sudah ada umat yang layak. Siapa itu umat yang layak? Yang bukan orang durhaka lagi. Anak-anak yang sudah sembuh hatinya bisa mengampuni Bapak. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Karena ada 6 fungsi Bapak. Ya, ayat 11 dulu, ayat 11. Ayat 10 3. Ya, saleh, adil, tak bercacat. Nah, ini ayat 11. Yang keempat, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu. Ini yang keempat. Yang kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam ayat 12, meminta dengan sangat, ganti kata mendisiplin. Minta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan kemuliaan. Nah, faktanya yang suka selalu mendorong anak-anak ke sekolah minggu berdoa itu bapaknya atau mamanya? Salah, hari ini bapaknya bertanggung jawab. Awas. Jadi apa-apa ini yang diganggu iblis luar biasa. Ini tugasnya bapak. Maka itu ketika bapak bangunnya jam 10, sekolah dulu jam 7.
Lagi maksudnya, lagi tuh anak-anak nggak mau cari Tuhan, bapak jauh tidur. Hebat. Sekarang saya tanya, saudara buat tabel, mama ada 4, Rama mengasuh, merawat, menyayangi, papa ada 6, saleh, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Saya tanya, dari 2 pribadi ini, siapa pembentuk karakter? Bapak. Dari mana saudara memilih? Dari 6 itu. Menasihati. Coba jawab, apa yang terjadi dengan manusia yang gak pernah dapat nasihat? Jadi apa orang itu? Liar, gak tahu aturan, maunya sendiri. Ini loh bedanya anak orang dengan anak binatang. Jangan nganggur ngajari anak ikan berenang. Enggak apa. Jangan sok hebat ngajari anak burung terbang. Betul? Lihat atau tidak? Anak binatang gak usah diajari, mereka otomatis. Tapi anak orang tidak diajar jadi orang, yang ngajar harus papa mama. Maka anak-anak itu jadi orang-orangan. Tahu bedanya orang dan orang-orangan? Apa? Kamu kok tertawa? Beda orang dan orang-orangan. Ini tugasnya papa. Nah faktanya, waktu anak-anak masih kecil, mereka lebih senang minta nasihat ke papa atau ke mama. Ini yang saya selidiki. Kok bisa? Padahal menurut Alkitab penasihat di tangan siapa? Maaf ya mama. Kenapa anak-anak sejak kecil sudah bisa memanipulasi mamanya? Banyak nggak mama-mama dimanipulasi anaknya? Bertobat itu maksudnya. Ternyata anak-anak tahu kalau minta nasihat ke mama semuanya pasti boleh. Mama itu gak bisa tegas, betul atau salah? Nah, maka itu ketika anak-anak butuh penasihat, penasihatnya gak pulang-pulang. Akhirnya mama yang tidak punya kuasa menasihati terpaksa menasihati. Rusak anak itu, hancur hidup anak itu. Menguatkan hati, ini luar biasa. Saya mau buktikan kalimat pendek dari seorang ayah untuk anak-anaknya yang baru memulai segala sesuatu. Kata ini, nah kamu bisa. Ada papa di sini, kamu bisa. Saudara sadar nggak kalimat itu kalimat dahsyat untuk seorang anak? Katakan dia atau tidak? Itu yang menguatkan hati anak. Saya beri contoh lagi. Anak kecil 2 tahunan kira-kira, tergantung fisiknya. Ya, ada yang 5 tahun fisiknya masih ringan. Ketika anak-anak itu baik laki maupun perempuan lagi main dengan papanya dan dilempar, mereka nangis atau minta lagi? Ini yang aneh. Tapi jangan tahu mamanya ribut nanti. Mamanya teriak, enak aja kamu lempar-lempar, aku yang mengandung tahu. Biasanya mama begitu. Mengapa anak-anak gak takut? Itu kekuatan menguatkan hati. Maka itu dalam generasi muda ada kata, gak pede kamu, gak pede. Tahu kata gak pede? Gak percaya diri. Karena gak ada figur papa di hidup orang. Hebat Tuhan. Mau boleh mulai hari ini? Sungguh serius. Jangan gengsi, saling mengampuni, saling mengampuni. Mari kita mengampuni Tuhan.